Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Emilia Febranti Saragi dari kelas 7B. Kali ini saya akan berbagi mengenai cerpen buatan saya yang mengangkat tema mengenai wanita dengan judul Aku Bukan Pelacur Berdosa. Pada cerpen ini terdapat 3 tokoh utama, yaitu Jengges, kedua Tonggi kakak Jengges, dan yang ketiga Sondang nenek mereka berdua. Sebenarnya pada cerpen ini, ketiga tokoh ini memiliki latar belakang masalah yang sama, yaitu mereka bertiga sama-sama rela menjual harga dirinya, memberikan jati dirinya, baik itu untuk mendapatkan uang ataupun hanya untuk memuaskan nafsu orang yang mereka cintai. Selain itu, ketiga tokoh ini juga sama-sama merasa bahwa apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan bukanlah dosa, melainkan menyalahkan individu lain kenapa mereka mau melakukan itu. Contohnya, nenek mereka menyalahkan Tonggi. Tonggi, kenapa sih kamu mau menjadi pelacur? Harusnya kamu tidak bertindak seperti itu adalah dosa. Begitu juga dengan Tonggi menyalahkan neneknya bahwa harusnya kan nenek juga waktu muda tidak melakukan hal itu. Seperti itu. Cerita ini bermula ketika suatu malam, Tonggi ingin keluar larut malam bersama laki-laki hidung belang lainnya. Neneknya yang mantan pelacur yang mengetahui hal ini akhirnya marah pada Tonggi dan bilang, Tonggi, harusnya kan kamu nggak menjadi pelacur ketika kamu punya pendidikan yang tinggi, keluarga kamu punya support moral ataupun support material yang baik. Nenek dulu melakukan hal itu karena nenek nggak punya pendidikan tinggi, karena nenek melihat keluarga nenek nggak punya support seperti yang kamu miliki sekarang. Harusnya kamu nggak melakukan hal itu. Nah, ketika Tonggi mendengar hal itu, dia merasa disalahkan oleh neneknya dan seakan-akan neneknya bilang bahwa dia amat berdosa melakukan itu ketika dan neneknya tidak. Akhirnya Tonggi bilang seperti ini bahwa kalau seandainya nenek tidak melakukan apa yang Tonggi lakukan sekarang saat muda, nenek bisa menasihati Tonggi. Tapi karena nenek melakukan hal yang sama, harusnya nenek malu seperti itu. Nah, kedua orang ini ketika berantem akhirnya menanyakan pendapat pada Jengis. Karena apa? Karena mereka beranggapan bahwa Jengis adalah satu-satunya perempuan di situ yang perilakunya lurus seperti itu. Padahal tanpa mereka ketahui sebenarnya Jengis juga melakukan hal yang sama. Jengis juga rela memberikan jati dirinya kepada orang yang mereka cintai. Bedanya bahwa mereka berdua ini, neneknya dan juga kakaknya, sama-sama tahu bahwa mereka melakukan dosa itu, sedangkan Jengis, kedua orang ini tidak mengetahui bahwa dia juga melakukan hal itu. Nah, sebenarnya permasalahan yang saya angkat pada cerpen ini adalah teman-teman akan melihat betapa ketiga wanita ini melakukan kesalahan yang sama tapi merasa tidak melakukan kesalahan tersebut. Itu inti yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman. Di dalam cerpen kali ini, saya juga membubuhkan bahasa Batak dalam percakapannya, tetapi saya buat translate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman akan lebih mengerti.